Saudara, saya akan menjelaskan sedikit ya saudara. Ini bukan pelajaran ilmu jiwa ya saudara. Tetapi ini adalah hasil survei dari para ahli ya, di dalam ilmu filsafat saudara. Perasaan atau pikiran dan emosi. Benar sekali saudara. Karena ilmu pengetahuan secara saintifik membuktikan bahwa dua faktor ini, perasaan atau pikiran dan emosional, ini menentukan seseorang bisa hidup happy, seseorang bisa berhasil apa tidak. Ya saudara, itu sebab kita harus mengetahui rahasia ini. Seringkali berapa puluh kali dalam serial ini saya sampaikan, bila pikiran dan emosi kita tidak dibaharui, masih lama punya. Dari sejak kita lahir, kita bertumbuh, kita berkembang, itu emosi yang salah. Itu pikiran yang kotor yang kita miliki dalam hidup kita. Saudara, bagaimana Tuhan ikut campur. Saudara lihat lingkaran ini. Ini satu pribadi. Ya saudara, pada lingkaran ini satu pribadi. Satu pribadi ini mempunyai pikiran, perasaan, emosi. Ya saudara, mempunyai nafsu. Dan ini menunjukkan pada kesadaran. Kalau pikiran dan emosi kita salah, kesadarannya nggak jalan. Kesadarannya tidak mempunyai sensitivitas, nggak pernah dia mengatakan, nggak pernah dia merasa aku harus sadar, nggak ada. Bayangin kalau saya tidak punya pikiran aku harus sadar, kayak apa hidup saya? Kayak apa hidup saudara? Kalau tidak ada kesadaran, saudara. Ya saudara, kalau anak kecil dipukul oleh orang tuanya untuk bisa nyadar, oh ya aku mau belajar. Seperti masa kecil saya. Aku mau belajar. Daripada aku dipukul lagi sama papi atau mami, aku lebih baik belajar. Saudara, tetapi orang yang pikiran dan emosinya, dia tidak dibaharui, dia tetap pada pikiran. Ya, tetap pada keadaan-keadaan yang dia mau seperti ketika dia masih kecil. Terus bertumbuh besar, pergaulannya jahat, merusak hidupnya. Ya dia mau jalan terus dengan cara demikian. Gak ada kesadaran. Tidak ada keinginan untuk dibaharui. Saudara, keinginan untuk dibaharui ini penting. Ini mengubah seluruh sejarah saya. Seluruh sejarah saudara. Tidak peduli saudara dalam keadaan yang saat ini sedang gagal atau sukses atau lain sebagainya. Tetapi kalau saudara dan saya disadarkan dan dibaharui pikiran dan emosi kita, maka Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, bukan dengan kemampuan otak kita, kemampuan kebisaan kita, skill, dan segala kemampuan kita, tidak. Semua katakan, tetapi dengan kemampuan ilahi. Saudara, kalau saudara dikerjakan oleh Tuhan dengan kemampuan ilahi, saudara sampai bingung. Saudara sampai heran, saking herannya sampai saudara bingung. Tuhan, begitu besar cara engkau bekerja, begitu luar biasa. Hamba gak pernah kepikir tentang hal ini. Saudara, mari alamilah. Kalau tidak ada kesadaran, saudara, itu berarti perasaan kita, pikiran kita, dan emosi kita belum dibaharui. Itu sebab kita mendengar firman adalah supaya kita menyiapkan hidup kita untuk sesuatu, menerima masa depan yang gemilang dari Tuhan. Ya saudara, para kekasih, ini sekedar untuk saya dan saudara mengetahui. Saya tuliskan itu sebab pikiran dan emosi harus dibaharui oleh apa saudara? Firman dan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan dalam Bible study ini kita tutup dengan pengurapan Roh Kudus melalui minyak. Sehingga dengan demikian kesimpulannya, pikiran dan emosi harus dibaharui terlebih dahulu. Supaya melalui firman dan Roh Kudus kita bisa dibentuk sesuai. Katakan dibentuk Tuhan sesuai rencananya. Ya, saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang saudara dan saya harapkan. Saudara, emosi itu secara kasar itu dipengaruhi oleh makan dan minum. Artinya apa? Kalau saya
nggak cukup makan dan minum, saya emosional. Itu sebab para pemimpin negara selalu sadar kalau rakyatku lapar, pasti suatu saat akan terjadi pemberontakan. Itu seluruh dunia, semua presiden, semua raja, semua perdana menteri, semua kaisar tahu. Itu sebab di mana ada kemiskinan, di situ akan timbul huru-hara. Ya saudara, inilah satu psikologi massa. Dan Tuhan tidak mau saya dan saudara di dalam keadaan kelaparan, selalu kekurangan, selalu untuk menyambung hidup, itu sesuatu hal yang sulit sekali. Orang kalau lapar, kalau kekurangan, dia mudah emosional. Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup saudara, pada anak cucu keturunan saudara. Itu sebab kita harus tahu bahwa pikiran dan emosi kita, katakan pikiran dan emosi saya, wajib dibaharui. Supaya saya ketika masih hidup dan anak keturunan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Para kekasih, ada dua hal dengan gambar slide ini. Bahwa otak kita, ya, kesadaran kita, cara berpikir kita, nalar kita, cengli kita, itu harus dicuci. Ya, itu sebab hal yang pertama, brain flushing ini, atau istilah sehari-harinya cuci otak, ya, adalah awal mujizat. Ya, saya hanya ingin kita semua membaca kembali ayat ini dan kita persembahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kenapa mujizat sulit terjadi pada saya? Karena saya belum mempersembahkan pikiran saya kepada Tuhan. Pikiran saya masih harus dicuci, harus dibaharui. Ada banyak blokir di dalam pembuluh-pembuluh darah otak barangkali. Ada bagian yang pecah pembuluh darahnya. Sehingga apa yang terjadi? Saya hidup tidak normal. Kenapa? Karena terjadi sesuatu gejala stroke, ya, saudara, pada otak saya. Nah, penyumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah. Saudara, awal mujizat adalah pikiran atau otak saya harus dicuci oleh Tuhan. Katakan, otak saya harus dicuci dengan darah anak domba Allah. Melalui perjamuan kudus dan Bible study. Saudara, itu sebab Bible study ini penting sekali. Dia bisa mencuci cara berpikir saya, cara berpikir saudara. Saya yakin tidak ada satu orang mau terus menyimpan perkara-perkara yang menghambat mujizat terjadi dalam hidupnya. Saya yakin semua orang ingin supaya Tuhan, engkau jatuh hati kepada hamba. Hamba sudah umur berapa Tuhan? Dan engkau belum membuat satu mujizat pun dalam hidup hamba. Hamba sudah menahan sakit ini berapa lama Tuhan? Dan engkau masih membiarkan hamba sakit. Tuhan, sepertinya di depan hamba ini ada tembok yang tebal dan menghambat berkat dalam hidup hamba. Di atas hamba ini seperti Alkitab mengatakan, langit menjadi tembaga. Sehingga semua doa hamba mantul kembali. Doa hamba balik lagi kepada hamba. Gak sampai ke takhta hadirat-Mu. Saudara, itu keadaan saya dan keadaan saudara. Ketika saya dan saudara tidak ada kesadaran untuk bertobat dan untuk datang dengan tulus kepada Tuhan. Malam hari ini, katakan malam hari ini, saya merindukan awal mujizat dalam hidup saya. Ya, ini hal penting sekali. Ya, saudara, sehingga doa kita selalu ingin dapat mujizat. Saya mengkhotbahkan, terimalah mujizat, terjadilah mujizat dalam hidup saudara. Saudara, tetapi itu semua hampa. Itu sebab kita harus minta supaya kepada kita, katakan kepada saya, Tuhan jatuh hati malam hari ini. Demi nama Yesus. Amin. Para kekasih, kita akan membuka 2 Korintus 10 ayat yang kelima. 1, 2.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah kami. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Saudara, jadi apa yang saya dan saudara baca tadi, kami menaklukkan dan kami menawan. Wow, komplit sudah. Musuh nggak gerak lagi. Musuh kita kalahkan. Ya saudara, kalau sudah ditaklukkan, tidak ditawan, balik lagi dia. Berontak lagi dia. Dia bisa melarikan diri, dia bisa menghantam kita lagi. Oh, segitu jahatnya pikiranku. Ya, ternyata begitu pikiran saya. Ternyata begitu pikiran saudara. Ternyata begini pikiran manusia. Harus ditaklukkan, ya saudara. Kemudian diborgol, masuk penjara. Saudara. Bukan hanya ditaklukkan, dipukul dan dia jatuh pingsan. Dan tidak ditawan, saudara. Dia akan sadar dan dia melawan kita lagi. Atau dia bisa melarikan diri. Para kekasih, marilah. Awal mujizat saudara, awal mujizat saya adalah menaklukkan pikiran dan menawan pikiran. Kalau pikiran saya sudah ditaklukkan dan saya menawan pikiran saya, saudara, maka sampai saya mati, dia tidak berbudidaya lagi. Dia tidak bisa untuk melawan saya lagi dan mau memerintah saya lagi. Ya saudara, tetapi kalau saya cuma menaklukkan, berulang kali saya taklukkan, dia bisa lepas lagi, dia bisa menekan saya, dia bisa menghantam saya lagi. Sampai satu saat, kata firman, kami menaklukkan pikiran kami dan menawan. Ya saudara, itu luar biasa. Ya, itu sebab awal mujizat adalah bila kita menaklukkan pikiran dan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus dan menawan pikiran kita untuk tidak menjadi dosa dan liar lagi. Ya, ini nomor satu, saudara. Ya, jadi bagaimana seorang dia bisa mengalami mujizat dalam hidupnya, apa yang dia tidak pikirkan dan dia tidak sama sekali lihat, tidak dia dengar, tidak timbul dalam hatinya sekalipun. Ini sesuatu yang aneh. Gimana saya dan saudara bisa dapat yang kita belum lihat, belum dengar, belum timbul sebagai keinginan dari hati kita. Ya, itu kan sulit sekali. Kita mau cari substance ataupun benda ataupun satu hal yang kayak apa itu. Ya saudara pasti nggak tahu, saya juga pasti nggak tahu. Karena saya belum lihat. Saya belum dengar dan belum timbul dalam hati saya. Gimana saya tahu? Coba, segitu hebatnya Tuhan itu meneliti semua kebutuhan kita sampai yang kita nggak sadari sekalipun. Katakan luar biasa. Jadi itu saudara malam ini harus terima. Saudara tidak boleh pulang dengan sia-sia. Hanya dengan kata-kata mujizat, mujizat. Nggak ada realitanya. Gak demen itu hidup. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Awal mujizat kita adalah kita harus di brain flushing atau brain washing dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya, katakan, supaya apa yang mata saya tidak lihat, apa yang telinga saya tidak dengar, apa yang belum timbul di hati saya, Tuhan menyediakan buat saya. Amin. Wow. Ini hal gede loh saudara. Ini bukan hal kecil ini. Ini hal gede banget ini. Saudara, saudara mau dapat dari mana? Dari orang tua, dari anak saudara yang hebat, dari suami ibu yang luar biasa? Gak ada. Gak ada orang yang mampu. Namanya mujizat dari mana? Itu sebab caranya saya, caranya saudara, adalah kita mohon supaya kita di brain flushing,
kita dicuci otak. Ya, harus ya, para kekasih. Kiranya ini menjadi jelas. Nomor 2, awal bahagia. Wah, kalau Tuhan sudah menawarkan 1 mujizat, 2 bahagia, saudara kurang apa lagi? Saudara, uangnya belum, ekonomi belum, oh itu sudah termasuk. Itu Tuhan membahagiakan saudara, membahagiakan saya, bukan sebagai orang miskin. Semua katakan, tetapi sebagai anak raja. Yang percaya, beri tepuk tangan. Ini tidak main-main ya saudara. Bagaimana seseorang yang mengatakan bahagia, kalau apa saja mau beli beras, mau beli gas melon, ya berantem dulu, mikir panjang dulu. Wah, dia orang gak bahagia. Jangan bilang orang miskin gak bisa apa-apa, bisa bahagia. Gak sempurna bahagianya, pincang bahagianya. Tuhan gak macam kayak begitu. Hanya memberi di hati orang senang, bahagia, happy. Saudara, tetapi tidak enjoying, tidak bisa menikmati. Dari mana Tuhan mau lakukan? Tuhan bukan melakukan demikian. Tuhan tidak menjadikan kita rakyat-rakyat yang proletar. Kata proletar berarti pro kemiskinan. Tidak. Saudara, lihatlah sekarang negara-negara sosialistis, komunis. Saudara, mereka bergerak menjadi negara-negara yang makmur. Karena apa? Karena mereka tahu kita nggak mau lagi disebut sebagai rakyat miskin, proletar. Karena di mana ada proletar, di situ ada pemberontakan. Di mana ada proletar, di situ ada pengkhianatan terhadap negara. Itu sebab para kekasih, saya ingin supaya kita semua faham. Katakan, saya harus faham bahwa malam hari ini saya memiliki masa depan yang gilang gemilang. Saya menerima berkat berlimpah dari pelajaran firman dan pengurapan Roh Kudus. Amin. Saudara, pada bagian kedua ini saya ingin kita berdiri bersama dan kita akan membuka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. Ini ayat adalah ayat wajib ya yang kita harus miliki dan kita harus pahami. 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Ya. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk 1 abad selama-lamanya. Tuhan memberkati, silakan kembali. Saudara, saya mau tanya, siapa yang menaikkan doa ini siapa? Siapa? Samuel atau Daud? Ya, Raja Daud. Sudah jadi raja, saudara. Dia sudah jadi raja. Tetapi dia masih minta supaya Tuhan memberkati dia. Apakah dia gelojoh, rakus? Tapi dia mempunyai satu tujuan. Aku minta hal ini supaya aku diberkati berlimpah-limpah. Supaya keluargaku ini gak lepas. Gak lari dari hadirat Tuhan. Daud berpikir, I just want one single important thing. It is that my clan, all my children, grandchildren, and so on, will be fulfilled with the blessings of God so abundantly, sangat berlimpah. Seperti air yang mengalir dari atas gunung, itu mengalir dengan luar biasa derasnya. Untuk apa? So that my descendants, keturunanku,
harus selalu ada di hadapan hadirat Tuhan. That they still be before the presence of God. All the day, all the age, every time, every generation will be before the throne of God. Forever, eternally. Saudara, coba. Kita itu minta berkat untuk apa? Oh Tuhan, tolong. Supaya hamba bisa bayar hutang, supaya hamba bisa beli ini, supaya hamba bisa memenuhkan kebutuhan anak hamba ataupun suami atau istri atau orang tua hamba. Saudara, satu ini permintaannya minta berkat, tapi lain. Yaitu supaya apa, saudara? Supaya apa? Supaya tetap berada di hadirat Tuhan. Coba, pernahkah saudara doa kayak begitu? Seorang dari perjanjian lama mengajari saya, mengajari saudara. Kalau doa minta berkat itu tujuannya, alasannya, ya dasarnya apa? Dasarnya supaya seluruh keluargaku Tuhan, istimewa aku sendiri, harus selalu ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Coba, ada orang dosa berdoa begini suci. Hebat sekali. Saudara, saya ingin supaya kita semua mempunyai pikiran, iya, untuk apa ya aku minta berkat ya? Oh, karena aku kepingin punya motor yang baru atau rumah atau bisa kontrak pada bangunan yang lebih bagus atau lebih luas. Aku berdoa untuk suamiku bisa dapat promotion supaya dia bisa naik pangkat. Kita doa untuk anak-anak kita supaya berhasil. Ketika kita tua besok supaya anak kita yang menyokong kita. Saudara, itu doa yang enggak mengena di hati Tuhan. Tak kasih tahu. Itu doa yang enggak nyampe sama Tuhan. Doa yang nyampe kepada Tuhan untuk seseorang yang minta berkat adalah supaya aku dan seluruh keluargaku tetap berada di hadirat-Mu untuk selama-lama-lamanya. Ditiru ya, ditiru. Saudara, lebih dari 10 tahun yang lalu saya mendapatkan rahasia ini dan saya mengubah doa saya. Ibu Gembala saya minta mengubah doanya. Kalau mau minta berkat untuk hal ini, Tuhan pasti jatuh hati. Pasti jatuh hati. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Awal kebahagiaan adalah di mana Tuhan mau memberikan bukan hanya rasa senang, rasa enjoy, tetapi kita tidak bisa menikmati. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati saudara, Tuhan ingin saudara menikmati hidup saudara. Tetapi di dalam ketakutan akan Tuhan Yesus. Dan di dalam ketaatan saudara, ketuhuan saudara dalam mengiring dia dan berbakti beribadah kepadanya. Bukan di dalam hal yang lain. Bukan dengan memberikan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu kemudian harinya, setelah itu. Yaitu setelah saya dan saudara total. Kita datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita tahu dia merencanakan yang istimewa. Kita tahu dia bisa memberi lebih banyak dari yang kita mohon. Dan kita hanya berserah kepadanya. Kita tidak kepingin seperti orang lain dapat. Kita enggak iri dengan orang lain punya. Anak Tuhan itu iri itu dosa. Tak kasih tahu. Ya, itu sebab kita hanya meminta supaya Tuhan memberi kepada kita sesuai rencananya. Memberi sesuai apa? Itu nomor 1. Nomor 2, setelah kita sadar akan rencana Tuhan, maka dia akan memberi sesuai kelimpahannya kepada kita. Nah, kita akan membalik. Tuhan berikan sesuai kelimpahanmu kepada hamba. Nak, ojo ke susu. Kamu harus minta sesuai dengan rencanaku lebih dulu. Kalau kamu masuk dalam rencanaku dan perencanaanku kamu ada di dalamnya, maka nanti nomor 2, baru aku memberkati
berkelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan. Saudara, itu sebab penting sekali kita menjatuhkan hati Tuhan nomor satu. Ya. Apa yang menjatuhkan hati Tuhan? Doa seperti Daud. 2 Samuel pasal yang ke-7, 29. Tuhan, berkati aku dengan berkat-Mu yang limpah, supaya anak keturunanku tetap berada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Terus diulangi lagi dia pada kalimat terakhir. Karena dengan berkat-Mu itulah seluruh keturunanku ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Itu sebab kenapa seorang raja itu diberkati dengan kejayaan, bukan hanya kekayaan. Raja Daud diberkati dengan kejayaan, saudara, karena dia total sama Tuhan. Di dalam sejarah hidupnya dia tidak pernah menyembah berhala. Anaknya Salomo tukang berhala, tetapi Daud tidak pernah menyembah berhala. Ini harus dicontoh, saudara. Itu sebab saya ingin supaya semua saudara, bagaimana saudara bisa happy, bisa bahagia. Satu, Tuhan akan mencukupi saudara sampai berkelimpahan. Kalau saudara sudah memberikan hidup saudara kepada Tuhan, pengikutan saudara, kesungguhan saudara dalam berbakti kepada Tuhan, maka baru nomor 2, katakan baru selanjutnya, Bapakku di sorga memberkati aku luar biasa. Amin. Ya saudara, itu sebab saya ingin supaya kita dicuci pikiran dan emosi kita. Bukan berarti ibu tidak boleh marah kepada anak ketika anak berbuat salah. Atau bapak tidak boleh marah sama anaknya yang bandel. Harus dong dimarahin. Ya. Tuhan berkata, Alkitab mengatakan kalau kamu menahan rotan dari anakmu, kamu memasukkan anakmu di dalam neraka. Apa maksudnya? Kamu harus mendidik dengan keras supaya anakmu ini jadi orang yang baik. Itu sebab saya ingin supaya kita semua harus nomor 1, pikiran disucikan. Baru nomor 2, Tuhan merencanakan berkat. Katakan merencanakan berkat. Nomor 3, Tuhan melimpahkan berkat kepada saya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, saya secara khusus akan mengulik bersama dengan saudara tentang 2 Samuel 7:29. Saudara, ini harus kita mulai sejak awal tahun. Ya, kita sudah hampir terlambat. Kita harus mulai dari awal tahun, kita mempunyai doa yang sama seperti Raja Daud. Ya, mari kita akan baca. Ya, supaya kita bisa memahaminya. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ada 2 kali ya, bagian pertama selama-lamanya. Di hadapan-Mu selama-lamanya. Bagian kedua, diberkati untuk selama-lamanya. Coba, pada satu ayat, dari kerendahan hati seorang raja yang agung, raja yang besar, kita boleh belajar gimana caranya Tuhan itu cinta kepada dia itu total kepada yang namanya Daud ini. Kepada saudara semua, kita semua juga harus datang kepada Tuhan dan minta supaya anugerah yang luar biasa diberikan kepada kita untuk supaya keluarga kita selalu ada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Dan keluarga kita diberkati selama-lamanya. Beri tepuk tangan bagi dia.